Pergi haji ke Tanah Suci merupakan impian bagi setiap umat muslim. Keinginan untuk pergi ke sana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengunjungi rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, yakni Ka'bah. Selama ribuan tahun Ka'bah telah menjadi tempat peribadatan terpenting dan suci bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin sejak tahun kedua Hijriah. Sejak itu pula manusia muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Seluruh umat muslim juga memiliki kewajiban untuk menziarahinya asal mereka mampu dan memenuhi syarat untuk mengunjunginya. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat peribadatan manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau di Mekkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Imran ayat 96-97. Sebelum pergi ke Mekah untuk melihat Ka'bah dan beribadah di sana, ada baiknya kita mengenali dulu bagian-bagian Ka'bah agar makin maksimal ibadah yang kita kerjakan di tanah haram. Ka'bah berada di dalam bangunan suci Masjidil Haram. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah dan menjadi tujuan utama bagi para jemaah haji dan umroh. Dengan begitu, setiap bagian dari Masjidil Haram memiliki sejarah serta keutamaan masing-masing. Yuk kita kenali bagian-bagian Ka'bah berikut ini. Hajar Aswad bertempat di sebelah timur Ka'bah. Benda ini diyakini sebagai batu yang berasal dari surga. Menurut sejumlah wilayah, dahulu Hajar Aswad berwarna putih. Namun karena dosa-dosa manusia, warna batu ini berubah menjadi hitam. Saat mendatangi Ka'bah, jemaah dianjurkan untuk menciumnya. Namun jika tidak memungkinkan, cukuplah hanya dengan menyentuh atau memberikan isyarat dengan tangan atau jari. Makam Ibrahim. Tempat ini berada di dalam Masjidil Haram, tepatnya di sisi timur Ka'bah. Meski bernama Makam Ibrahim, namun tempat ini bukanlah makam Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan sebuah bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Ketika berkunjung ke Tanah Suci, jemaah dianjurkan untuk sholat di sisi belakang Makam Ibrahim. Hijr Ismail. Menurut sejarah, Hijr Ismail adalah tempat tinggal Nabi Ismail alaihissalam. Hijr Ismail berbentuk setengah lingkaran dan terletak di sisi utara Ka'bah, tepatnya di antara ruku Syam'i dan ruku Iraqi. Jemaah haji dan umrah dianjurkan untuk menunaikan sholat dengan menggunakan ihram lalu menghadap ke arah Mihsab Ar-Rahman. Sholat di Hijr Ismail diyakini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Multazam. Multazam adalah sebagian dari Masjidil Haram yang diyakini sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Multazam berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam merupakan bagian dari dinding Ka'bah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa apabila orang-orang bertobat dan memohon ampun di sini, maka Allah akan memberikan ampunannya. Begitu istimewanya Multazam hingga tak heran jika tempat ini diburu oleh jemaah haji dan umrah setelah mengerjakan tawaf. Ruku Yamani berada di sisi sebelah barat daya Ka'bah, tepatnya sebelum Hajar Aswad di arah dilakukannya tawaf. Tempat ini berada di arah Yaman, oleh karena itu dinamakan dengan Ruku Yamani. Ketika berada di Ruku Yamani, jemaah dianjurkan untuk mengusapnya. Namun jemaah tidak diisyaratkan untuk mencium, mengarahkan isyarat tangan ataupun mengusap tangan ke wajah usai mengusapnya.